Assalamualaikum, apa kabar? Saya Bidan Ika, saya mau sharing tentang pengalaman saya yang menjalani operasi fraktur patella pos kecelakaan lalu lintas. Jadi, di sini aku mau bahas pada saat itu aku mengalami kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan lututku terdapat fraktur atau retak pada tulang tempurung lutut sehingga membutuhkan pertolongan medis berupa tindakan operasi. Jadi tindakan operasi ini dilakukan di rumah sakit swasta di Kota Lubuk Linggau dengan pemasangan wire kawat skru ya atau apa itu ya namanya, pokoknya dipasang kawat untuk ngebantu proses pemulihan gerak saya. Jadi proses operasinya itu sendiri berjalan kurang lebih cukup cepat, tapi persiapannya sehari sebelum ya, karena persiapan operasi sama puasa dulu, persetujuan suami untuk yang sudah menikah atau persetujuan orang tua untuk yang masih single, sama semua prosedurnya. Dan pada saat dilakukan tindakan di ruang operasi itu prosesnya cepat sekali dan alhamdulillah berjalan lancar. Namun ada kendala, ternyata 3 minggu pos operasi saya mengalami IDO. IDO itu apa, Bu Bit? Oh, jadi gini, IDO itu singkatan dari infeksi daerah operasi. Jadi infeksi ini terjadi pada bekas sayatan sayatan operasi kita. Jadi dikenal dengan surgical site infection. Jadi IDO ini bisa dibilang salah satu komplikasi pasca operasi yang bisa menyebabkan biaya perawatan tambahan dan meningkatkan resistensi kita terhadap antibiotik. Kenapa sih kok Bubit bisa kena IDO? Nggak tahu juga ya kok bisa kena IDO, padahal saya nggak ngapa-ngapain, nggak ngelakuin hal yang aneh-aneh. Jadi kalau ditanya gejala apa aja sih yang dialami Bubit sebelum terkena IDO, yang pertama itu ada tanda kemerahan di bekas luka operasi saya, yang kemudian ada bengkak di sekitar area bekas operasi saya, tepatnya di lutut saya itu, terus teraba lembek berisi cairan dan area lutut kaki saya terasa hangat pada daerah lutut dan luka sekitarnya. Dan yang paling penting saya itu mengalami demam selama 2 hari. Dan lucunya saya itu pada saat itu ya datang ke praktek dokternya di rumah sakit swasta tersebut menceritakan apa yang saya alami pada saat itu. Terus saya bilang gini, dokter, sepertinya saya terkena IDO. Dan si dokter seperti terkesan menyangkal, nggak menyangkal ya, apa ya, bukan menyangkal, tapi gimana ya? Dan reaksi dokter itu hanya bilang gini, ah enggak apa-apa. Nggak apa-apa gimana dokter? Saya kan demam, terus merah, terus kaki saya panas, terus yang tadinya saya udah bisa nekuk 90 derajat, jadi berkurang karena nyeri yang cukup hebat nyerinya. Dan kemudian si dokter langsung berdiri menghampiri saya dari meja dokternya itu, coba tekuk kak. Oke dok, aku coba tekuk ya dok. Dan derajat tekuk saya tuh berkurang, yang tadinya sudah bisa 90 derajat cuman bisa 45 derajat. Dan si dokter marah, loh kok bisa sih cuman 45 derajat, kamu ini males nggak latihan, kamu mau cacat. Shock banget saya waktu itu. Harusnya kamu tuh latihan. Dan dia didampingi sama 2 perawat di dalam ruangan itu, dan respon kedua perawat itu senyum-senyum kayak gitu loh, kayak 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 mau ngetawain tapi ditahan kayak gitu. Dan respon, dan saya nangis dong dengerin reaksi dari si dokter tersebut. Saya bilang gini, dok ini nggak perlu tindakan ya dok ya, saya ini IDO loh dok. Ah IDO enggak IDO. Dok dokter lupa ya, saya ini tenaga medis loh dok, saya ini tahu ini IDO, saya bilang gitu kan. Terus si dokter cuma bilang, nggak apa-apa kak, nggak apa-apa, kamu harus tetap latihan gerak, nanti kamu nggak bisa jalan, nggak bisa nekuk full, nggak bisa ngapa-ngapain, gerak kamu terbatas, kamu mau cacat. Ya siapa sih yang mau cacat, aku bilang kayak gitu kan. Nanti saya resepin lagi ya kak antibiotik, dan saya cuman dikasih antibiotik pada saat itu. Terus si dokter bilang habisin dulu antibiotik, nanti kita observasi lagi
Kalau memang nggak sembuh dengan antibiotik, nanti ke sini ya, kita kita lanjutkan lanjutkan tindakan yang lainnya, karena demamnya kan sudah enggak ya kak, ya iya dok, memang udah nggak demam lagi, saya bilang, cuman tapi saya udah mengalami tanda-tanda dari gejala IDO. Oh nggak apa-apa, habisin dulu antibiotiknya. Bayangin guys, kondisi lutut aku yang bengkak banget, merah, panas, nyeri, yang aku berharap pada saat aku datang, aku langsung dapat tindakan, prosedur, tindakan seperti pembersihan dari daerah infeksi tersebut, atau ya dicek ulang, atau apa sih yang menyebab saya IDO, apa alatnya yang enggak steril, yang alat kawat yang dipasang di lutut saya ini enggak steril, dan itu pun buat saya bertanya-tanya. Oke lah, saya pulang ke rumah dengan dongkolnya tadi, nggak dapet tindakan yang memuaskan hati saya. Akhirnya saya cari-cari tahu, ada nggak sih dokter lain yang spesialisnya sama dengan beliau, sebagai tempat second opinion saya. Sampai saya itu nge-DM dokter-dokter ortopedi lainnya yang ada di luar Lubuk Linggau lewat Instagram, yang ada di daerah Bogor, Jakarta. Pokoknya semua dokter ortopedi saya follow dan saya tanyain kondisi saya lewat online, dan beliau menyarankan saya untuk ke ortopedi untuk dibuka dan dipasang kembali bayarnya, atau dilakukan debridement dulu, kata beliau bilang gitu. Tetapi ternyata pada saat saya mendatangi dokter dokter tersebut, malah saya mendapatkan tindakan antibiotik lagi, bukan untuk ditangani segera. Mungkin pada saat itu si dokter beranggapan masih bisa ditangani dengan antibiotik, padahal bisa diingat dari pasca operasi dan selama 3 minggu full itu saya minum antibiotik terus, dan saya nggak ngapa-ngapain luka operasi itu. Oke, akhirnya setelah ya malam harinya makin panas dan makin sakit, besoknya saya ke rumah sakit swasta yang lainnya untuk memberanikan diri nemuin ortopedi yang lain untuk konsultasi sebagai second opinion. Dan ternyata alhamdulillah di rumah sakit baru tersebut saya mendapatkan respon yang sangat buat saya puas dari dokter tersebut. Saya dijelaskan serinci mungkin dari keadaan yang saya alami, mulai dari infeksinya, dari hal apa yang bisa membuat infeksi, kemungkinan lain, dan saya untuk diminta tindakan segera operasi ulang. Dan pada saat itu antara shock mau operasi ulang, saya pikir kan baru 3 minggu loh saya ini operasi pertama, dan ternyata gagal kayak gitu. Ya bisa dibilang gagal ya kalau kita mengalami infeksi kayak gitu. Tapi alhamdulillah suami sama dokter tersebut menguatkan. Dia bilang gini, kak, kamu orang medis, kamu tahu kan semakin kita menunda untuk operasi, semakin infeksinya menyebar ke daerah yang lain, dan itu bukan hal yang kita harapkan. Kita pengennya untuk ngebersihin dulu, kita pantau bagaimana keadaan frakturnya. Kalau memang memungkinkan, kita lakukan tindakan ulang. Fokus kita pembersihan, karena takutnya area lain yang tadinya nggak infeksi malah makin luas infeksinya. Oke dok, aku bilang, aku boleh pulang dulu dok ke rumah. Mungkin besok atau lusa aku masuk lagi ke sini untuk rawat inap dan prosedur tindakan operasi, aku bilang gitu. Oh ya udah, nggak apa-apa, saya kasih waktu besok sampai lusa ya kak. Ya oke lah, aku bilang gitu. Akhirnya pulanglah dari rumah sakit tersebut. Di sana aku galau banget guys, rasanya mau nangis, sudah capek nangis ya, karena juga gara-gara kecelakaan ini juga yang nabrak juga nggak tanggung jawab, terus juga begitu udah meyakinkan operasi ternyata operasinya gagal, ya ya pokoknya rasanya hancur banget. Udah capek-capek latihan, udah bisa sampai nekuk kakinya 90 derajat, ternyata sia-sia. Udah 1 bulan dijalani. Oke lah, aku bilang gitu kan, aku mantapin diri. Akhirnya lusanya aku masuk ke rumah sakit yang swasta lainnya tersebut untuk dilakukan tindakan operasi ulang.